Oke, terima kasih. Oke, saya awali dengan menyapa teman-teman semua yang sudah hadir sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kami dari Kabar Golkar hari ini bisa mengadakan sebuah acara berupa bincang santai menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun bersama saya Hasto Suprayogo. Ini adalah sebuah rangkaian, salah satu dari rangkaian acara untuk menyambut HUT kemerdekaan RI ke-76 tahun yang kami Kabar Golkar selenggarakan. Ada banyak acara lain seperti lomba-lomba, kemudian kita juga mengadakan berbagai diskusi dengan teman-teman, khususnya para pengurus, kader dan simpatisan Partai Golkar di seluruh Indonesia. Dan sore hari ini acara kita adalah bincang santai tentang makna kemerdekaan di mata politisi Golkar. Dan alhamdulillah sekali, puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan dua orang narasumber, dua orang bintang tamu yang luar biasa, sama-sama luar biasa sekali dari Partai Golkar. Keduanya adalah politisi, keduanya juga masih muda, karena kita menyebutnya sebagai bincang pemikiran politisi muda Golkar. Mari kita sambut kedua bintang tamu kita. Yang pertama adalah Abang Bobi Ardityo Rizaldi. Bang Bobi, selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Beliau adalah anggota DPR RI dari Partai Golkar saat ini. Abang Bobi berada di Komisi 1 ya Bang? Komisi 1 itu membawahi yang hukum. Komisi 1 ya. Terima kasih. Selamat datang Bang. Terima kasih atas kesempatannya. Komisi 1 ini membawahi bidang hukum, hubungan luar negeri, komunikasi, informasi, dan intelijen. Wow, sebuah bidang yang luar biasa signifikan ini Bang Bobi ya. Kalau boleh saya sedikit kasih perkenalan singkat tentang profil abang kita yang satu ini, Bang Bobi Rizaldi. Ini kelahiran 25 Februari 1974, masih sangat muda, masih di bawah 50 tahun ya. Kita bisa menyebutnya sebagai generasi milenial. Terima kasih. Dan ConocoPhillips ya Bang, dan juga di BP Migas. Namun kemudian Bang Bobi ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan masuk menjadi anggota DPR RI di tahun 2009, kemudian dan juga kembali terpilih di 2014, dan terpilih lagi di 2019, sebuah rekam jejak yang luar biasa. Nanti kita akan mencoba mengulik tentang baik latar belakang pendidikan dan profesionalitas Bang Bobi di industri energi tadi, dan juga kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun ke politik ya Bang. Tahan dulu, nanti kita akan berbincang tentang poin itu. Sementara narasumber kita yang kedua tidak kalah mengagumkan dari Bang Bobi. Kita sambut Mas Diko Ganindito. Mas Diko Ganindito, selamat sore. Apa kabar? Oh, ini di kantor Bang ya, Bobi, Mas senior. Sehat selalu Bang Bobi. Oke, saya perkenalkan singkat siapa Mas Dito Ganindito ini. Mungkin dari teman-teman semua sudah banyak mendengar nama beliau. Beliau adalah salah satu bupati termuda di Indonesia. Saat ini Mas Dito masih 31 tahun ya, Mas? 31 betul, Mas. Luar biasa sekali. 31 tahun dan sudah menjadi bupati di Kendal, Jawa Tengah. Dalam pilkada terakhir kemarin 2019, beliau terpilih menjadi bupati Kendal di Jawa Tengah. Mas Diko Ganindito ini kelahiran 19 Februari 1990. Kemudian mungkin teman-teman semua atau rekan-rekan dari Golkar semua mengenal nama orang tua beliau, yaitu Pak Dito Ganindito. Tak lain adalah
Beliau sekarang menjadi Ketua Komisi 9 DPR 11. RI. Oh, 11, maaf, 11. Dan Bendahara Umum Partai Golkar. Kemudian Mas Diko ini lulusan dari University of Tulsa di Amerika, sarjana teknik perminyakan ya Mas? Siap. Sarjana teknik perminyakan, luar biasa sekali. Ketika Mas Diko ini masih di Amerika, beliau sempat menjadi Presiden Permias, yaitu Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika, kemudian juga sempat terjun menjadi Ketua PPAMPG ya Mas, dan Wasekjen Partai Golkar, dan juga Mas Diko ini punya banyak bisnis saat kembali ke Indonesia. Oke. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir siang ini, sore ini, Bang Bobi dan Mas Diko. Acara ini sebenarnya ngobrol santai aja, jadi kita tidak perlu serius-serius. Mari kita sharing tentang makna kemerdekaan di mata politisi Golkar, khususnya di mata Bang Bobi dan Mas Diko. Boleh kita mulai? Langsung saja kita mulai ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan pertama nih kepada Bang Bobi Rizaldi nih. Bang Bobi, kalau menurut Abang Bobi, ya siap. Ya, boleh dibagi kah makna kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di dalam pandangan Bang Bobi seperti apa? Ya, terima kasih Mas Hasto, Bapak Bupati, Mas Diko, apa kabar? Dan rekan-rekan semua yang hadir, sahabat-sahabat dari Kabar Golkar, terima kasih undangannya sore hari ini. Ini betul-betul bagaimana kita mengisi PPKM dengan sangat efektif. Terima kasih. Nah, jadi memang buat kami di politisi, di partai, memaknai hari kemerdekaan itu adalah seperti sepenuhnya berdaulat. Kenapa maksudnya sepenuhnya berdaulat? Ibaratnya kita masuk ke dalam rumah, yang rumah itu bisa kita tata. Nah, bagaimana kita menatanya sesuai dengan konstitusi kita? Kan ini kita memang berbeda dengan seperti di Amerika. Di sana itu bukan perwakilan dari partai. Nah, kita yang sebagai politisi ini sering dikaitkan dalam konteks kenegaraan, bagaimana mengelola suatu negara. Nah, mengelola suatu negara itu ada kita sistemnya trias politika, itu ada di cabang-cabangnya, cabang yudikatif, eksekutif, dan juga kita di legislatif. Nah, buat kami sangat penting untuk memelihara momen dan terus memaknai kemerdekaan ini dari tahun ke tahun kita peringati untuk merefresh ingatan kita betapa susahnya kita bisa sampai berdaulat seperti saat ini. Kalau misalkan kita banyak melihat negara-negara yang sampai hari ini masih belum bebas dari penjajahan, atau negaranya itu katanya berdaulat tapi masih sangat bergantung kepada negara lain. Nah, alhamdulillah negara kita ini kan sudah cukup mandiri. Nah, oleh karenanya perlu diingatkan terus bagaimana makna kemerdekaan ini agar nantinya kita bisa sama-sama berkumpul, menyatukan ide, nantinya mengisi pembangunan tersebut, dan tentunya pembangunan itu yang bermanfaat, jangan pembangunan yang bukan bermanfaat untuk masyarakat di dalam negerinya, tetapi seperti kita harus memasok suplai ke luar negeri, misalkan daerah-daerah di Afrika sana contohnya. Nah, oleh karenanya kami dari Partai Golkar dan juga rekan-rekan mungkin juga sudah sering mendengar bahwa Ketua Umum kita ini Pak Erlangga kebetulan kan dijadikan salah satu menteri yang sangat penting peranannya, Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian. Nah, program-program yang dilakukan tersebutlah adalah merupakan turunan dari apa yang kita inginkan. Bagaimana kita ingin melihat masyarakat kita ini mengisi pembangunannya. Kita sudah merdeka, tapi merdeka ini kan bukan berarti ini sudah berhenti. Harus ada hal-hal yang bermanfaat satu sama lain yang membuat kita semua menjadi tumbuh. Bisa melahirkan generasi baru, bisa meneruskan kepada anak cucu kita. Nah, oleh karenanya, karena ini seperti hal yang hidup, kita juga ingin memastikan bahwa
setiap memaknai kemerdekaan ini nggak perlu betapa pentingnya hari kemerdekaan tersebut sebagai batu pijakan pertama kita untuk menikmati hidup seperti saat yang sekarang. Nah, kira-kira begitu, Mas Hasto. Oke. Saya menemukan kata kunci yang menarik sekali tadi, kedaulatan, kemudian bagaimana memaknai kemerdekaan dengan semangat kedaulatan, dan juga bagaimana mengisinya dengan kerja-kerja dengan hal-hal nyata yang bermanfaat bagi bangsa ya, Bang Bobi ya. Kalau untuk Mas Diko, saya ingin menanyakan hal yang serupa nih. Kalau Bang Bobi kan secara politis beliau adalah wakil rakyat, anggota dewan. Sementara kalau Mas Diko ini kan posisinya sebagai bukan legislatif tapi sebagai eksekutif ya, sebagai kepala daerah atau bupati di Kendal, Jawa Tengah. Bagaimana Mas Mas Diko memaknai kemerdekaan? Khususnya terima di 70 kasih. tahun Indonesia ini. Ya, silakan. Terima kasih Mas Hasto, izin Bang Bobi. Jadi simpel aja, kalau saya di eksekutif bagaimana sebagai bupati, sebagai kepala daerah bisa memaknai suatu kemerdekaan gitu. Jadi yang pertama itu yaitu bagaimana masyarakat secara umum, masyarakat itu bisa meningkatkan kemandiriannya dan juga kesetaraan atau pembangunan yang merata, dan juga kebebasan gitu. Kebebasan itu untuk bisa berekspresif, untuk bisa memberikan masukan, pendapat dan lain sebagainya. Dan ini adalah 3 hal yang sangat penting untuk saya memaknai kemerdekaan, dan bagaimana juga ke depannya program-program yang saya lakukan itu semuanya berlandasan dengan 3 hal ini gitu. Jadi 3 hal ini sangat penting dalam saya menjalankan visi misi saya sebagai kepala daerah untuk bisa memastikan bahwa kemerdekaan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Kendal ini bisa terwujud dari 3 hal tersebut, Mas Hasto. Oke, wow, luar biasa, langsung implementatif ya Mas pada kerja nyata sebagai kepala daerah khususnya di Kabupaten Kendal ya. Oke. Nah, kepada abang kita berdua nih, Bang Bobi dan Mas Diko nih. Tentunya kalau kita bicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang ke-76 tahun, kita tidak bisa lepas dari jasa dan perjuangan para pahlawan kita, para founding fathers kita. Kalau boleh di-share, dari sebegitu banyak para pejuang, tokoh-tokoh nasional, siapa yang menginspirasi, yang secara personal itu abang berdua, Mas berdua anggap sebagai tokoh yang inspiratif yang bisa dijadikan panutan? Silahkan, Mas Diko, monggo sebagai politisi muda. Oke, jadi saya sebenarnya yang menjadi role model saya dalam menjalankan tugas-tugas saya di Kabupaten Kendal, kebetulan dengan Pak Erlangga, Ketua Umum kita itu, saya banyak sekali belajar dengan beliau, bagaimana beliau itu juga sebagai, kita bisa bilang eksekutif ya, sebagai Menko Perekonomian, dulu juga Menteri Industri, itu saya melihat bagaimana beliau itu menjalankan tugas-tugasnya itu sangat spesifik sekali, dan beliau adalah sosok teknokrat politician yang menurut saya ini menjadi role model saya, salah satu role model saya bagaimana bisa menjalankan tugas-tugas saya di Kendal. Jadi kalau saya melihat bagaimana beliau bekerja itu selalu menggunakan data dan melihat di lapangan, dan itu yang saya terapkan juga di Kabupaten Kendal, dan berharap kita sebagai politisi muda juga menginginkan hal tersebut gitu. Jadi kita mau juga bekerja itu berdasarkan data-data yang real dan juga informasi di lapangan yang tepat, agar kebijakan yang kita ambil ini benar-benar tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Gitu. Oke. Kalau tokoh nasional ini Mas, yang dari zaman perjuangan Mas, tokoh pahlawan nasional gitu, yang dari zaman dulu, siapa yang bisa Mas sebut sebagai tokoh yang menginspirasi dari era perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dulu? Ya tentunya kalau tokoh nasional ya Bung Karno ya, presiden kita yang pertama, tentunya sangat menginspirasi bagaimana perjuangan beliau sampai bisa mengambil kemerdekaan Indonesia. Tentunya beliau juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, bagaimana bisa menyampaikan hal-hal
kepada masyarakat untuk akhirnya bisa bersatu untuk bisa menghasilkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Bang Bobi, jika tadi Mas Diko menyatakan bahwa Bung Karno adalah tokoh nasional, salah satu founding fathers kita yang menginspirasi beliau dalam perjuangan kemerdekaan. Kalau menurut Bang Bobi, siapa tokoh nasional, salah satu founding fathers kita yang menginspirasi Bang Bobi untuk salah satunya untuk terjun ke politik dan jadi anggota dewan, ya, jadi politisi? Silakan Bang Bobi. Ya, kalau kita lihat dari konteks lahirnya sebuah bangsa, memang tidak lain dan sudah sangat tepat itu bahwa Bapak proklamator kita, Bapak Presiden Soekarno itu pasti menjadi sumber inspirasi hampir seluruh rakyat dan seluruh pemuda di Indonesia. Karena dari situ kan kita melihat prosesnya dari mulai bagaimana ide mendirikan sebuah republik, nanti setelah sudah dideklarasikan itu bagaimana memproses sebuah konstitusi yang memang termasuk lain daripada yang lain dari referensi di seluruh dunia ini. Jadi kalau dalam konteks kenegaraan pasti semua kita sumber inspirasi itu adalah pada sang proklamator kita. Nah, seiring dengan berjalan, ya seperti dulu kan kalau misalkan masih anak kecil, itu idolanya ini. Kalau udah remaja, idolanya ini. Kalau sudah dewasa, ini. Itu berevolusi terus-menerus. Mulai dari bagaimana mengisi pembangunan, bagaimana dinamika kenegaraan, sampai kenapa kita ingin meneruskan perjuangan yang diwadahi oleh baju kuning ini. Nah, tadi yang kita sampaikan, kenapa? Kan ada baju kan macam-macam, ada baju kuning, ada baju biru, ada baju hijau, ada baju merah. Kenapa kita bisa sampai ke sini? Ya, macam-macam. Ada yang karena dari kecilnya biasa mulai dari meja makan, mulai dari ruang tamu, ngobrolnya mengenai bagaimana program seperti yang ada di Partai Golongan Karya. Kalau kami di Golkar, pasti role model kita sama seperti Mas Diko tadi adalah ketua umum kita. Ketua umum kita ini multitasking, sekolahnya insinyur, kerjanya di dalam bidang keuangan. Setelah menjadi menterinya industri, habis industri masuknya lagi sekarang perekonomian. Nah, jadi itulah yang paling tidak mengidolakan kita bahwa kita ini sebagai kader Partai Golkar ini harus multitasking. Jadi jangan terkotak oleh menarik itu multitasking ya. Ada multitasking dan cepat beradaptasi, jangan terkotak oleh sekolahnya dulu ini, harusnya the best ini. Nah, itu nanti akan menjawab banyak pertanyaan. Kenapa perusahaan BUMN itu direksinya tidak pilot atau segala macam. Nah, oleh karenanya role model ini sangat penting dan juga inspirasi dari para pejuang kita ini paling mengingatkan bahwa setiap proses perjuangan itu ada pengorbanan. Nah, pengorbanan inilah yang yaitu pengorbanan sebelum masih masa penjajahan, baru menjadi proklamasi, dan juga bagaimana pengorbanan-pengorbanan para pejuang-pejuang kita pada masa mempertahankan kemerdekaan dan juga mengisi pembangunan pun juga pasti memberikan pengorbanan. Nah, itulah kira-kira Mas Hasto. Oh iya, menarik sekali. Tadi karena Bang Bobi bicara tentang latar belakang seorang memilih terjun ke partai politik, khususnya Partai Golkar. Nanti saya akan menanyakan hal tersebut untuk Bang Bobi dan tentunya Mas Diko juga. Untuk teman-teman semua yang kebetulan menyaksikan acara Bincang Santai kita ini, jangan lupa nanti di akhir acara kita akan ada kuis, ada 2 pertanyaan yang nanti teman-teman bisa jawab melalui WhatsApp atau bisa melalui nanti sosial media kita. Kita kembali lagi ke diskusi tadi. Bang Bobi tadi menyebut tentang mungkin ada di antara kita yang memang dari kecil sudah terbiasa mendengar tentang Partai Golkar, atau mungkin pada masa remajanya atau masa tumbuh kembangnya itu ikut berkecimpung ke organisasi hingga akhirnya mengenal Golkar dan akhirnya terjun. Boleh dibagi ceritanya Bang Bobi, bagaimana Bang Bobi yang kalau bisa dibilang secara pendidikan, kemudian karir profesional ya, dari saat di Amerika maupun setelah kembali ke Indonesia, itu kan bisa dibilang sudah
sangat-sangat oke lah ya, terjun ke industri itu, kemudian kerja di banyak perusahaan multinasional. Kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun ke politik, Bang? Nah, jadi itu mulainya ya waktu baru selesai kuliah, masuk kerja, sempat kerja di Amerika. Itu sesuai dengan bidang keilmuan di bidang keuangan. Pulang sampai Indonesia, 3 tahun pertama itu masih di bidang keuangan juga sebagai pemeriksa. Nah, waktu beda, di Deloitte ya? Ya, di Deloitte itu kantor akuntan yang sekarang yang termasuk Big Four lah. Nah, setelah itu masuk ke perusahaan multinasional, tidak ada hubungannya dengan keilmuan saya di perminyakan. Perminyakan, tetapi yang dikerjakan di situ yaitu terkotak masih yang ada saya keuangan ya, background keuangan. Nah, setelah di perusahaan multinasional, saya direkrut oleh pemerintah, masuklah di dalam birokrasi. Nah, di sepanjang perjalanan tersebut, saya melihat, oh proses kerja itu sebenarnya mau di mana saja sama kita. Apalagi saya ini kan pemeriksa. Pemeriksa, lantas kita membuat peraturan, membuat kita memastikan ada pendapatan negara. Waktu saya di pemerintah kan sudah mulai memikirkan hal tersebut. Nah, ada kesempatan waktu itu ya zaman Pak JK memang mencari bibit muda. Jadi memang waktu pas lagi itu sempat lagi berbincang-bincang gitu, ditawarkan ya bagaimana kalau misalkan ke politik saja. Wah, politik itu kan nggak bisa masuk ke daftar kantor, Pak. Harus ada dipilih dulu. Oh ya, ini kesempatannya lebih bagus. Nah, oleh karenanya ya kita coba, dan setelah terpilih pun masih dimasukkan yang ada bidangnya background-nya itu ya, itu di Komisi Energi Komisi juga. Energi, ya. Jadi sebenarnya kita berkontribusi di mana saja di dalam pembangunan itu sama, hampir sama. Jadi ada yang bisa jadi di eksekutif, ada yang di perusahaan, ada yang di pemerintahan, ada yang masuk di DPR. Itu pada intinya sebenarnya sama saja semua. Semua berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa ini. Jadi tidak perlu mengkotak-kotakan bahwa oh ini ada yang profesi yang lebih hebat daripada lebih A, B, C, D. Semua itu asal dijalani dengan baik, itu semua berkontribusi besar kepada kebesaran bangsa ini. Jadi saya melihat, oh di mana aja sih sebenarnya sih ya sama-sama aja. Kalau misalkan di perusahaan minyak atau sekarang ya mungkin kalau di dalam pemerintahan dan juga di parlemen mungkin bisa kelihatan produk-produknya itu bersentuhan dengan masyarakat langsung dibandingkan kalau kita di perusahaan. Tetapi secara tidak langsung sebenarnya itu sama saja semuanya. Oke, wow. Jadi intinya adalah mau di bidang mana saja, dalam institusi apa saja, selama bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara, itu bagi Bang Bobi itu layak untuk dilakukan ya, Bang. Mau di perusahaan, mau di institusi pemerintah, bahkan sekarang setelah menjadi anggota dewan pun selama bisa berkontribusi itu jadi poin penting ya, Bang. Ya. Oke, Mas Diko, Mas Diko sedikit berbeda background-nya dengan Bang Bobi ya. Mas Diko meskipun industrinya, secara pendidikan Mas Diko masuk ke teknik perminyakan, kemudian juga sempat menghandle beberapa perusahaan yang bergerak di industri energi, khususnya perminyakan juga, dan sekarang justru terjun ke politik menjadi kepala daerah. Sebuah loncatan yang relatively berbeda dengan Bang Bobi tadi. Kembali lagi, kalau ditanya Mas Diko, apa motivasi terbesar untuk terjun ke dunia politik? Meskipun kalau bisa dibilang kan Mas Diko secara karir, secara bisnis kan sudah sangat oke ya. Mengapa terjun ke dunia politik, Mas Diko? Jadi kalau saya itu memang sejak usia 14 tahun, kebetulan bapak saya itu udah menjadi anggota DPR RI. Nah, ketika saya usia 14 tahun itu saya dulu sering diajak ke dapilnya untuk ketika kampanye dan lain sebagainya. Akhirnya dari sejak usia 14 tahun itu memang saya memiliki cita-cita
bahwa ke depan itu saya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui politik praktis gitu. Tadi disampaikan oleh Bang Bobi, memang benar lah kita mau berkontribusi buat negara bisa lewat mana aja. Dan memang cita-cita saya dari usia 14 tahun itu ingin mengabdi di politik praktis. Maka dari itu 14 tahun ya. Dari 14 tahun. Sangat maka dari loh, Mas, itu. Tapi saya punya prinsip pada saat itu, saya berpikir ketika saya masuk ke dalam dunia politik, saya harus memiliki fondasi yang kuat gitu. Gimana caranya bisa mendapatkan fondasi yang kuat? Ya ketika selesai sekolah, saya memulai karir saya dengan entrepreneurship, dengan usaha gitu. Jadi saya berusaha dulu sampai saya merasa sudah nyaman dengan diri saya sendiri, akhirnya pada tahun 2018 saya memulai karir saya organisasi di partai dan juga memulai karir saya dalam dunia politik, dan alhamdulillah ya ini di usia yang cukup muda bisa diberikan amanah sebagai Bupati Kendal dan harapannya bisa memberikan kontribusi yang terbaik lah untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat Kendal. Jadi memang politik bagi Mas Bobi bagi Mas Diko itu bukan sesuatu yang jauh ya, karena figur Bapak yang memang dari dulu adalah politisi, kemudian anggota dewan, dan dari usia muda sudah dikenalkan dengan dunia politik ya. Tapi kalau dari politik itu sendiri, Mas, sejak kecil gitu, apa yang membuat politik itu menarik bagi seorang Diko Ganindito gitu? Dari Karena politiknya sendiri. Kalau saya melihat ketika kita masuk ke dalam sistem pemerintahan, mau itu legislatif maupun eksekutif, kita diberikan kesempatan untuk membuat satu perubahan gitu. Jadi kalau misalkan kita ada di dalam sistem, itulah kenapa saya memilih untuk masuk ke dalam dunia politik gitu. Karena ketika kita bisa masuk ke dalam sistemnya, itu kita bisa lebih banyak berkontribusi langsung untuk membuat perubahan-perubahan gitu. Kayak contohnya kita sekarang di eksekutif di Kendal, ya kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang memang harapannya itu membuat satu perubahan yang baik lah untuk masyarakat Kendal gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi. Jadi saya melihat memang kalau dunia politik ini ya kita mau berkontribusi untuk bangsa dan negara yang baik, yaitu melalui politik praktis. Oke. Saya boleh garis bawahi tadi satu kata kunci, yaitu ingin membuat perubahan bagi bangsa dan negara secara real di masyarakat ya, melalui politik. Itu motivasi yang membuat seorang Diko Ganindito terjun ke dunia politik dan sekarang diberi amanah menjadi Bupati Kabupaten Kendal. Masih ke Mas Diko. Mas Diko, ini pertanyaan yang menarik. Mas Diko masih muda, 31 tahun. Dan ini kesempatan pertama menjadi Bupati Kabupaten Kendal. Sebagai seorang bupati yang muda, politisi yang relatif muda, tentunya Anda menghadapi banyak sekali tantangan menjadi seorang kepala daerah di sebuah kabupaten yang bisa dibilang relatively kalau saya tidak salah memaknai, Kendal itu kota wilayah industri ya, Mas. Betul, kawasan ekonomi khusus ya. Kawasan ekonomi khusus ya. Nah, Mas, tantangan apa yang Anda hadapi ketika pertama kali atau sampai sekarang ya, setelah dilantik menjadi Bupati Kendal, Mas? Khusus dalam konteks Kendal aja lah. Iya, sebenarnya kalau tantangannya itu, saya kan baru 6 bulan dilantik ya, Mas ya. Februari kemarin saya baru dilantik, jadi ini bulan ini saya genap 6 bulan memimpin di Kabupaten Kendal. Tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi selama 6 bulan ini gitu. Tapi ya karena saya memang passion di dunia politik, ini sesuatu yang menjadi memberikan saya motivasi untuk selalu lebih semangat lagi gitu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan gitu. Jadi memang ya komunikasi politik tentunya itu juga sangat berpengaruh sekali dalam mengambil kebijakan dan lain sebagainya, dan tentunya juga dengan sumber daya manusia yang kita miliki, SDM di Kendal, tentunya ini juga menjadi satu tantangan juga gitu. Bukan hanya untuk Kendal menurut saya, tapi secara keseluruhan juga ini menjadi tantangan kita menurut saya, bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Kendal. Jadi itu menjadi tantangan, tapi saya selalu memegang prinsip, karena saya memiliki visi misi yang cukup baik menurut saya dan juga bisa diterima oleh masyarakat Kendal,
Dan saya dalam menjalankan tugas-tugas ini ya harus tegas gitu. Jadi ini adalah salah satu intervensi politik dalam mendukung kemerdekaan gitu. Jadi kita harus tegas dalam mengambil keputusan ketika kita sudah memiliki prinsip yang memang insya Allah baik untuk kemajuan Kendal, ya kita udah bertahan dengan itu. Gimana pun caranya kita harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan agar program-program rencana kerja, visi misi saya ini bisa berjalan dengan maksimal. Apalagi saya ini di era yang mungkin sulit ya. Saya juga sering diskusi dengan kepala-kepala daerah yang lebih senior dari saya, yang mungkin udah 2 periode dan lain sebagainya. Nah ini memang ini di era yang sangat sulit sekali karena kita lagi di tengah-tengah pandemi juga gitu. Jadi kita harus ekstra kerja keras, ekstra sabar, dan juga di periode ini juga mungkin diketahui nanti kan cuma sampai 2024 gitu. Artinya cuma kurang lebih 4 tahun lah kita menjabat gitu. Dan mungkin tahun keempat itu kita sama-sama tahu itu adalah tahun politik. Jadi efektif saya bekerja ini sebenarnya hanya 2 tahun gitu. Jadi benar-benar 2 tahun ini harus intens sekali untuk memastikan bahwa program-program kerja saya ini bisa berjalan dengan maksimal. Jadi memang tantangannya luar biasa, Mas. Tapi ya insya Allah kita sekuat tenaga. Ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, tentunya kepala daerah itu punya beban yang sangat berat ya, Mas. Saya terakhir itu membaca berita kalau tidak salah tentang Kabupaten Kendal terkait dengan ketersediaan oksigen di rumah sakit daerah di Kendal, di mana Mas Diko memastikan bahwa ketersediaan oksigen di rumah sakit di Kendal tercukupi ya, Mas Diko ya. Balik lagi ke Bang Bobi nih, Bang Bobi di Komisi 1 Hukum, Hubungan Luar Negeri, Komunikasi Informasi dan Intelijen, bidang yang sangat menarik, Bang. Kalau menurut saya pribadi itu sangat-sangat menarik. Bang Bobi, apa tantangan terbesar berada di Komisi 1 yang membawahi Hukum, Hubungan Luar Negeri, Komunikasi Informasi dan Intelijen, khususnya dari sisi hukum, penegakan hukum di Indonesia. Menurut Bang Bobi bagaimana? Bang Bobi melihat hal tersebut. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Diko tadi bahwa memang di politik itu memberikan kita kesempatan yang lebih besar untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, yaitu dengan membuat peraturan dan menegakkan peraturan tersebut, dan juga yang nantinya kita evaluasi bagaimana peraturan tersebut apakah bisa mensejahterakan masyarakat atau tidak. Contohnya yang tadi Mas Hasto bilang, ya kalau saya di Komisi 1 misalkan bidang luar negeri, bagaimana kita bisa mendukung kerja eksekutif memiliki diplomasi luar negeri agar vaksin itu aman dulu kita dapat semua. Itu contoh satu. Dan saya tadi saya ralat sedikit, bukan Komisi Hukum. Kalau Komisi Hukum itu kan Komisi 3 dengan polisi. Kalau kita itu adalah militer. Nah, militer ini kan militer ini kan seperti parasut ibaratnya. Kalau bisa nggak usah dipakai. Tapi kalau misalkan ada yang diperlukan kita siap. Jadi ibaratnya ini ya kayak misalkan kita pakai parasut lah, pakai di kalau misalkan sebisa mungkin kalau itu nggak dipakai, karena kalau itu sampai dipakai berarti kan lagi kondisi ada bahaya yang sangat darurat, bahaya. Tetapi kalau misalkan itu kejadian kita siap. Nah, kesiapsiagaan inilah yang memerlukan pengawasan, karena bagaimanapun juga melakukan mobilisasi, membangun sebuah kekuatan itu kan memiliki sisi pembiayaan. Nah, pembiayaan itu kan diambil dari uang masyarakat juga. Nah, disinilah kita memastikan bahwa pembangunan kekuatan tersebut sudah mengikuti prinsip-prinsip yang efektif, efisien, tepat guna, dan juga tepat waktu. Oleh karenanya, apalagi kalau tantangan yang terbesar di tempat saya itu adalah pembangunan kekuatan militer ini kan sempat berhenti 10 tahun. Waktu zaman reformasi, tahun 98 sampai tahun 2008 itu tidak ada pembangunan kekuatan militer. Nah, sekarang adalah tantangannya bagaimana kita mengembalikan kekuatan tersebut, tapi di satu sisi kita juga sedang mengalami tekanan-tekanan luar biasa untuk mengalokasikan sumber daya kita untuk menjadi motor-motor penggerak roda kesejahteraan di sektor-sektor yang lain. Ya, jadi kalau di seluruh negara namanya militer itu pasti paling kuat dan paling besar biayanya. Tetapi di Indonesia ya kita juga karena masih ada beberapa tekanan-tekanan sektor yang harus
dibangun juga, dan juga tingkat kesejahteraan kita juga masih perlu ditumbuh. Nah, inilah yang membuat kita di parlemen itu, ya di satu sisi kalau kita tanya kementeriannya, menterinya kan maunya kan ya semua besar. Tapi kalau kita dilihat dari helikopter view-nya, dari sisi anggaran, ya ini harus ada rasa keadilan dari tiap-tiap sektor juga. Jadi memang utamanya kalau di Komisi 1 ini banyak ya ketua partai atau yang senior yang di sini. Ini mungkin tantangan juga buat kita yang masih muda-muda, kadang-kadang terlalu agresif, tetapi kita juga perlu memikirkan dari perspektif-perspektif lain, sehingga nantinya tujuan-tujuan pembangunan di sektor militer, di sektor Kominfo, seperti contohnya sekarang pandemi ada WFH, WFO, semuanya pakai. Ini sebenarnya kan rencana penggunaan 200 juta, 300 juta orang bisa di rumah, bisa pakai Zoom ini kan sebenarnya mungkin kalau normalnya masih 5 tahun lagi, tetapi dengan sekarang ini dipaksa ini semua. Nah, bagaimana kita menghadapi istilahnya itu overheat, yang terlalu panas, terlalu cepat pertumbuhan ini dengan kemampuan fiskal kita yang terbatas. Nah, disitulah ininya politik itu sangat diperlukan afirmatif terhadap kebijakan tersebut, sehingga nantinya jangan sampai contohnya paling gampang, kita ingin mengalokasikan supaya semua masyarakat ini bebas sinyal, tetapi di tempat lain, Pak, boro-boro sinyal Pak, kita makan aja di sini susah, jadi jangan banyakkan sinyalnya dulu, bansosnya dulu Pak. Nah, itulah perimbangan-perimbangan yang multisektor yang perlu menjadi bahan perspektif dari anggota parlemen, ya khususnya dari kita di Golkar. Luar biasa. Tidak gampang ya Bang, ternyata berada di bidang yang Komisi 1 yang Bang Bobi sekarang handle ya. Khususnya tadi. Tapi sebenarnya seperti yang dikatakan Mas Diko tadi. Semua kesulitan itu ya karena kita politik, ya obatnya cuma satu, yaitu komunikasi politik. Komunikasi politik yang baik ya. Dan itu yang selama ini coba dilakukan oleh teman-teman para kader Golkar, khususnya yang ada di anggota dewan ya Bang. Bang Bobi, tadi saya sangat tertarik dengan fungsi Komisi 1 dalam membantu pemerintah atau dalam mendampingi sebagai partner pemerintah dalam diplomasi internasional, khususnya terkait dengan penyediaan vaksinasi ya. Kalau bisa dibilangkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar, keempat terbesar dunia, kebutuhan vaksinnya juga luar biasa besar ya. Dan sejauh ini kalau dilihat pemerintah sudah cukup bagus lah dalam menyediakan vaksin untuk rakyatnya, meskipun belum semuanya, tapi kita lihat bahwa ada perkembangan di sana, dan itu semua tidak lain, salah satunya adalah kontribusi dari teman-teman di Komisi 1 yang turut membantu dan mendukung pemerintah dalam diplomasi penyediaan vaksin ya Bang. Ya, jadi memang kalau dalam teori yang umum ini kan wabah ini atau outbreak pandemik ini kan di beberapa waktu lalu sudah pernah ada beberapa studi kasusnya itu, dan selalu militer yang di depan. Dan ini ada beberapa hal, mulai dari jangankan untuk nyuntik nakesnya, ada dulu vaksinnya aja itu sudah rebutan di seluruh dunia. Nah, bagaimana seluruh dunia itu rebutan, tapi kita bisa lebih bagus? Contohnya Brazil aja baru 5%. Di tempat-tempat lain itu juga malah rate-nya itu lebih rendah daripada di Indonesia. Jadi diplomasi tersebut, ya itulah kan banyak yang kita bisa lakukan. Oke, kita bisa mendapatkan ini, investasi bisa masuk sekian, kita beli senjata dari situ, kita ambil juga sekian. Jadi itulah kita memastikan bahwa pemerintah ini bekerja secara efektif. Dan tugas parlemen itu kan bukan seperti eksekutif. Kalau Mas Diko tadi, dia harus turun langsung melihat apa yang diperlukan. Nah, kita juga memastikan bahwa ada instrumen negara yang sudah responsif terhadap kebutuhan ini. Kita lihat waktu dulu masih awal-awal, ada untuk swabnya pertama kali kirim pesawat militer ke sana. Atau misalkan di tempat yang
susah untuk menegakkan kedisiplinan, kita pergunakan militer bersama dengan penegak hukum untuk membantu penegakan disiplin di masyarakat. Jadi intinya bahu-membahu antara eksekutif dengan di parlemen ini ujungnya nanti adalah sinergi memberikan kepelayanan kepada masyarakat, baik itu mengamankan kebijakan eksekutifnya dan juga bagaimana kita bersama memformulasikan penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap kebijakan yang sudah diambil. Jadi itu kira-kira dalam konteks vaksin ya. Oke. Terima kasih Bang Diko atas penjelasannya, luar biasa sekali. Ini kita sebagai publik biasa jadi mengetahui seperti apa kerja-kerja nyata dari anggota Dewan kita, khususnya di Komisi 1 terkait dengan diplomasi vaksin ya, yang secara real kita rasakan. Balik ke Mas Diko. Kalau tadi Bang Bobi cerita dari sisi legislatif. Kalau dari sisi eksekutif, Mas Diko, secara real, penanganan pandemi corona saat ini, khususnya di konteks Kabupaten Kendal, bagaimana Mas Diko melihatnya? Apa saja tantangannya, apa saja, kemudian apa hal real yang sudah dilakukan, khususnya sebagai Bupati Kendal dan pemimpin dari Kabupaten Kendal ini, Mas Diko? Monggo di-share, Mas. Oke, jadi kita kalau di daerah, bagaimana kita bisa menangani pencegahan, penanganan, dan pengendalian pandemi COVID-19 ini sebenarnya kita harus awali dengan bagaimana Forkopimda ini bergerak secara kompak gitu. Jadi kita melibatkan TNI Polri, kita melibatkan juga dari kejaksaan. Nah, semua elemen unsur ini harus benar-benar bekerja secara kolaboratif gitu. Jadi kita dari awal bagaimana struktur organisasi dari tim Satgas Kabupaten Kendal ini benar-benar kita perhatikan, kita libatkan semua unsur untuk memastikan bahwa kita bergerak di lapangan ini secara bersama-sama. Itu yang pertama gitu. Dan itu yang harus kita lakukan dalam mengendalikan pandemi COVID-19 yang alhamdulillah di Kabupaten Kendal ini bisa kita tangani dengan baik lah. Kita tidak menjadi perhatian karena kita sanggup untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai Satgas COVID di Kabupaten Kendal untuk mengantisipasi lonjakan yang kemarin luar biasa sekali ya, merata di Pulau Jawa dan Bali khususnya gitu. Jadi secara kalau pendapat saya pribadi, tantangan yang kita dapatkan di daerah ya, di daerah-daerah itu bagaimana bisa menerapkan protokol 5M gitu. Ini sangat penting sekali sebenarnya, tapi pada kita lihat yang terjadi sebenarnya di lapangan ini sangat sulit sekali sebenarnya untuk masyarakat bisa menerapkan 5M gitu. Karena ini kan adalah fokus dari pencegahan. Jadi memang kita di Kendal bagaimana fokusnya itu yang penting nomor satu adalah menggunakan masker. Jadi kita pencegahan terhadap pandemi COVID-19 ini dengan cara bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan masker ketika keluar rumah gitu. Ini kita jadikan budaya dan itu yang kita fokuskan kepada masyarakat dan itu yang terpenting menurut saya gitu. Kalau mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, ini sangat sulit sekali untuk bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat lah, khususnya yang ada di daerah-daerah ya. Jadi memang kita fokusnya masker, udah itu pencegahan. Penanganannya kita memastikan bahwa Vaskes atau fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal ini benar-benar siap untuk menghadapi lonjakan-lonjakan dari bed okupansi rate-nya, kita harus perhatikan dari fasilitas kesehatannya, bagaimana menangani pasien-pasien COVID-19, dan ini harus benar-benar ditata dengan baik. Dan ini kita memang di Kendal ini kita punya grup dari seluruh direktur rumah sakit, kepala puskesmas, ini semua kita terintegrasi semua untuk penanganan COVID-19 gitu. Gimana kita memisahkan yang tanpa gejala, gejala ringan, sedang, gejala berat, ini harus kita benar-benar pilah-pilah untuk memastikan bahwa vaskes kita jangan sampai chaos gitu. Karena kan kemarin kita sampai 90% juga gitu. Jadi memang penanganan sekarang di bawah 70 fokus, ya, Mas? Sekarang kita udah di bawah 40%, udah 36%. Udah 36% sekarang di Kabupaten Kendal gitu. Jadi udah relatif sudah aman, tapi kita masih level 4.
Karena memang Masih kan level ada 4 ya? beberapa indikator yang kita masih belum bisa turun ke level 3, yaitu terkait dengan testingnya, rasionya, positive rate. Oke. Nah, positive rate ini kita masih di angka sekarang 12%, dan kita berharap di minggu ini dan minggu depan bisa lebih turun di bawah 5%. Nah, harapannya Optimis kita ya, Mas? targetkan, insya Allah kita optimis dalam 2 minggu ke depan kita bisa turun ke level 3 gitu. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana kita melibatkan seluruh unsur masyarakat, dan kita juga memiliki beberapa inovasi yang akan menjadi role model di Jawa Tengah seperti pasar sehat. Terus juga kita membuat relawan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan masker, dan itu kita melibatkan semua, ormas, kita libatkan seluruh ASN, sampai ke perangkat desa, sampai RT RW, itu kita libatkan semua, karena gimana kita bisa mengendalikan COVID-19 ini ya semakin banyak yang terlibat, semakin cepat kita bisa mengendalikan gitu. Jadi itu menjadi kunci utama gitu. Jadi kita bekerja secara kolaboratif, kita bekerja secara inovatif, dan juga kita bekerja secara adaptif gitu. Itu yang kita lakukan di Kabupaten Kendal. Wow, luar biasa. Kalau sangat menyenangkan mendengar paparan dari Mas Diko tadi. Inilah pentingnya kenapa kita butuh banyak politisi dan pemimpin-pemimpin muda ya yang bisa berpikir taktis, yang bisa berpikir struktural seperti ini. Tapi saya tadi tertarik dengan satu poin yang Mas Diko sampaikan. Ada beberapa inovasi yang coba dibangun di Kendal, salah satunya adalah pasar sehat. Mas Diko, boleh dieksplor sedikit apa itu pasar sehat dan kenapa itu disebut inovatif? Seperti apa, Mas? Jadi gini, kita kan mengetahui bahwa pasar ini adalah tempat perputaran ekonomi yang sangat besar, dan seluruh masyarakat ini pasti datang ke pasar lah gitu. Jadi ini menjadi fokus kita, gimana pasar ini bisa dikelola dengan baik secara protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster-klaster pandemi COVID-19 yang ada di pasar gitu. Jadi kita memang bikin sistem di sana, kita ada posko kesehatan untuk menjaga, memastikan bahwa seluruh pedagang yang sudah yang berjualan di sana itu kita pastikan yang pertama sudah divaksin. Terus juga orang yang datang ke pasar juga kita cek, kalau misalkan sudah divaksin boleh masuk, kalau belum langsung kita siapkan tempat vaksinasi di pasar tersebut. Terus kita juga cek dengan termometer, kita cek juga oximeter juga kita cek, dan kita siapkan juga, kita kolaborasi dengan rumah sakit, kita siapkan juga nakes di sana. Dan itu nanti kita lihat mana masyarakat yang memang tidak menerapkan protokol kesehatan, ketika dia datang tidak menggunakan masker, itu langsung kita ajak komunikasi, kita panggil duduk di posko, dan itu langsung kita lakukan swab antigen, agar kita juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya untuk menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster khususnya yang ada di pasar gitu. Jadi kita bikin seperti one gate system lah gitu yang ada di pasar. Jadi kita pastikan semua pintu-pintu masuk yang ada di pasar itu dijaga semua. Kita kerjasama dengan dinas terkait, kita kerjasama dengan paguyuban pasar tersebut, pengelola pasar, kita libatkan TNI Polri, kita libatkan juga ormas-ormas gitu. Jadi itu kita semua untuk meningkatkan kesadaran agar tidak terjadi klaster, dan itu keharapannya agar perputaran ekonomi di Kabupaten Kendal tetap bisa berjalan dengan maksimal. Gitu. Oke, ya itu sebuah langkah yang luar biasa itu untuk dilakukan. Memang sepertinya tantangan yang berat adalah mengedukasi masyarakat ya, Mas Diko ya, untuk patuh terhadap protokol kesehatan, khususnya 5M tadi, khususnya yang soal pakai masker ya. Tapi dengan inovasi-inovasi seperti itu, insya Allah kita yakin bahwa ini bisa membantu untuk mencegah dan menurunkan pandemi corona yang saat ini sedang terjadi di Indonesia khususnya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, kepada para pemirsa yang mengikuti acara ini secara langsung maupun nanti yang Anda menonton via channel YouTube dari Kabar Golkar, untuk mengikuti kuis yang nanti akan kita sampaikan di akhir acara sebentar lagi sebenarnya, yang nanti Anda bisa ikut serta dan mengirimkan jawabannya ke nomor WhatsApp yang ada di running text di bawah saya ini. Jangan lupa nanti ada hadiah menarik yang menanti Anda jika Anda mengikuti dan menjawab dengan benar. Jawabannya sebenarnya ada dalam diskusi kita dari awal sampai akhir nanti. Saya ingin kembali ke Bang Bobi nih. Bang Bobi, sebagai politisi, sebagai seorang anggota dewan, sebagai kader Golkar, sebagai seorang person, Bobi Rizaldi, apa harapan untuk Indonesia ke depannya?
Bang Bobi? Maksudnya Jadi, kita berada dalam kondisi yang relatively susah sekarang kan dengan pandemi seperti ini. Harapan Abang ke depannya seperti apa? jadi untuk harapan ke depan dalam konteks bagaimana kita menyambut Hari Kemerdekaan ini, pertama kita harus bersama-sama memiliki keyakinan bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kuat. Bukan remeh-temeh istilahnya, bukan kaleng-kaleng. Jadi keyakinan ini diperlukan sambil memaknai ke Hari Kemerdekaan kita bahwa kita ini sudah memiliki sejarah yang panjang bisa keluar dari segala kesulitan. Ini yang akan membuat masyarakat itu tidak ragu lagi bergerak bersama para pemimpin dan tokoh-tokohnya untuk segera keluar dari pandemi. Nah, lantas yang berikutnya, kemerdekaan pada saat ini kita maknai juga adalah sebagai bukan akhir dari perjuangan. Kita harus berjuang untuk memastikan pandemi ini selesai dengan cepat dan semua kerusakan yang terjadi ini bisa kita bangun kembali. Sehingga bukan mengatakan kita balik seperti sebelum pandemi, tetapi kita justru bagaimana mempercepat pembangunan ini. Terkena sedikit oleh pandemi, kita harus bergerak lebih cepat lagi 2 kali lipatnya kalau perlu. Sehingga nantinya setelah kita keluar dari pandemi, kita bisa segera mengejar seluruh ketertinggalan yang ada. Yang berikutnya, momen saat ini yang saya sangat harapkan ke depan adalah di tahun kemerdekaan yang ke-76 ini bagaimana seluruh elemen bangsa saling menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati yang mungkin sempat ini mulai sangat intens karena pandemi. Kita lihat banyak sekali tadi inovasi-inovasi tumbuh dengan cepat dari Mas Diko, pasar sehat. Ada juga tagline warga bantu warga. Lantas bagaimana beli dagangan sesama. Nah, ini adalah salah satu ikatan-ikatan saling menghormati dan saling menghargai dan toleransi yang perlu dipelihara dalam era pandemi dan setelah pandemi ini. Dan terakhir adalah saya ingin berharap bahwa momen ini pada saat pandemi sekarang kita adalah perjuangan ke depan akan jauh lebih berat lagi. Perjuangan akan jauh lebih berat setelah pandemi ini, oleh karenanya memerlukan persatuan dari seluruh elemen masyarakat, dari seluruh stakeholder, dan yang paling utama, saya juga berharap semoga Mas Diko di Kendal bisa memelihara keguyuban dari masyarakat sehingga tidak ada konflik-konflik komunal, karena semua syarat pembangunan itu utamanya akan dilancarkan kalau kita bersatu, kita saling menghormati, kita bahasa Kendalnya apa itu? Kalau guyup bersama. Jadi kira-kira itu dari saya, Mas Hasto. Oke, terima kasih Mas Bang Bobi. Saya ke Mas Diko. Pertanyaan yang masih sama, Mas Diko. Dalam kondisi yang susah seperti ini, dalam pandemi seperti ini, dengan tantangan yang luar biasa, apa harapan dari seorang Diko Ganindito? Ya, tentunya harapannya pandemi ini segera berakhir ya. Ini yang menjadi harapan karena tentunya banyak kendala-kendala terkait pembangunan apabila pandemi ini tidak bisa teratasi dengan baik. Tapi gimana pun juga, karena memang kita di tengah-tengah pandemi ya kita sekarang harus berjuang gitu. Dan kita juga harus berjuang dan kita yakin selalu ada kemenangan di balik perjuangan dan kita berharap kemenangan itulah yang membuat kita ke depan bisa lebih baik lagi gitu. Jadi harapan saya tentunya seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kendal ini bisa bahu-membahu untuk sama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini, saling menghormati, menghargai, dan juga bisa lebih baik lagi dalam peningkatan kesadaran terhadap menggunakan masker untuk pencegahan. Dan insya Allah kita juga akan bekerja secara maksimal untuk memastikan bahwa di Kabupaten Kendal ini bisa kondusivitas ini bisa terjaga dengan baik gitu, karena itu yang diharapkan. Dan juga kita berharap dengan adanya pandemi ini ke depan bisa lebih baik lagi tentunya. Dan harapannya ya semoga dengan adanya pandemi ini kita banyak belajar bahwa memang kita harus siap
menghadapi apapun itu permasalahan, dan kita yakin karena kita adalah negara yang besar dan tolong menolong saling bahu-membahu itu menjadi prioritas dan menjadi harapan untuk membangun Kendal ke depan bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Harapan yang luar biasa dari Mas Diko Ganin Dito. Kita sampai di akhir acara. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa sekali yang sudah bersedia untuk hadir dan berkontribusi dalam acara kami bincang santai kabar Golkar menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Abang kita Bobi Rizaldi dan Mas Diko Ganinduto. Terima kasih sekali atas sharing, masukan, kemudian juga informasi-informasi yang dibagi kepada kami semua, khususnya teman-teman yang menyaksikan acara kita di sore hari ini. Oh ya, saya ingin menyampaikan juga kami dari Kabar Golkar pada tanggal 17 Agustus 2021 besok akan menyelenggarakan puncak acara peringatan menyambut HUT kemerdekaan RI ke-76. Kita berharap Bang Bobi dan Mas Diko jika ada waktu nanti bisa turut serta sebagai salah satu bintang tamu dalam acara tersebut. Nanti mungkin kalau ada waktu tim kami akan menghubungi dan berkoordinasi dengan tim dari Abang berdua. Terima kasih sekali atas kehadirannya, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebuah bincang yang sangat menarik. Mohon maaf jika masih ada keterbatasan waktu, juga salah-salah kata dari saya sebagai moderator dan saya sebagai perwakilan dari Kabar Golkar. Semoga kedepannya kita masih bisa bertemu lagi, berbincang lagi, dan saling berbagi, khususnya di acara-acara kami selanjutnya. Terima kasih. Selepas ini saya akan menyampaikan kuis untuk para pemirsa. Saya akan mulai saja. Nanti teman-teman yang ingin mengikuti acara kuis ini bisa mengirimkan jawaban dari dua pertanyaan yang akan saya sampaikan setelah ini ke nomor WhatsApp Kabar Golkar yang ada di running text di bawah saya. Ya, pertanyaan pertama, tentunya dua pertanyaan ini terkait dengan dua narasumber kita. Nah, di situ ada keterangan dari keterangan tentang pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, apa bidang Komisi 1 yang saat ini Bang Bobi Rizaldi turut menjadi anggota di dalamnya? Apa bidang dari Komisi 1 yang Bang Bobi Rizaldi menjadi salah satu anggota di dalamnya? Kemudian, pertanyaan kedua terkait dengan Mas Diko Ganinduto adalah, di universitas apakah tempat kuliah dari Mas Diko Ganinduto saat di Amerika Serikat? Silakan bagi teman-teman semua yang tertarik untuk mengikuti acara ini, ada hadiah menarik. Anda bisa mengirimkan jawaban Anda ke nomor WhatsApp yang ada di running text di bawah saya, dan kita tunggu jawabannya. Dan nanti pemenang dari kuis ini akan akan diumumkan pada saat perayaan HUT kemerdekaan RI ke-76 tahun di acara Kabar Golkar pada tanggal 17 Agustus 2021. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada semua pihak, khususnya kepada narasumber Bang Bobi Rizaldi dan Mas Diko Ganinduto atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang sudah ikut serta dalam acara Zoom kali ini. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah bersedia menonton acara ini melalui live streaming kita di Instagram Kabar Golkar dan di channel YouTube Kabar Golkar. Kami tunggu jawaban dari dua pertanyaan tadi, dari kuis tadi, hadiah menarik menanti Anda, dan kita akan bertemu di acara-acara berikutnya. Kita akan mengadakan acara diskusi serupa, diskusi bincang santai Kabar Golkar dengan tokoh-tokoh lain dari Partai Golkar jelang 17 Agustus nanti. Terima kasih, saya Hasto Suprayogo menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara-acara kami selanjutnya. Terima kasih. Mas Bupati.
Siap, Bang Bobi. Saya belum menghadap ke Kendal nih. Ampun, kita yang ke Jakarta ya. Siap, Komandan. Mas Diko, Mas Hasto. Oke. Siap, terima kasih, Sukses terima kasih. semuanya, Mas Hasto, Bang Bobi, terima kasih. Ya, mari.